Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Purbaya yang sekarang ini lagi mempersiapkan RUU ya, redenominasi begitu kan ya. Redenominasi ini terhadap rupiah ini akan menjadi dampak apakah ini positifnya nanti begitu kan ya, akan ekonomi kita akan naik begitu kan setelah ada redenominasi begitu kan ya. Saya kira bahwa kalau menghilangkan angka nolnya saja ya, yang 100.000 menjadi 100 ya, yang 1.000 menjadi 1 rupiah ya, 1 rupiah di situ, dan tetap ya nominalnya begitu, secara substansinya tetap mereka begitu kan. Nah, Pak Purbaya ini punya terobosan baru ternyata ya, dia mengungkapkan bahwa dengan adanya adanya RUU redenominasi ini akan menjadi ekonomi kita mungkin akan naik begitu kan ya. Salah satunya yang kemudian dibandingkan oleh para pengamat mengatakan begini. Nah, ketika redenominasi ini diterapkan, maka orang-orang yang koruptor yang menyimpan uangnya termasuk di bawah kasur, di brankas besar, dititipkan ke orang-orang itu begitu kan, mau tidak mau akan dikeluarkan, mau tidak mau ini akan dibelanjakan. Kenapa? Karena nanti ketika 100.000 ini menjadi 100, lalu kemudian nolnya dihilangkan, mau tidak mau ini harus akan dibelanjakan. Mau dibeli apartemen kek, mau dibeli mobil kek, mau dibeli tanah, mau dibeli rumah dan sebagainya, sehingga nanti di tahun 2027 yang nominalnya 100.000 yang tidak dihapus nolnya di situ bisa saja tidak laku lagi. Dan inilah menurut saya kecerdikan dari Pak Purbaya. Tapi kita lihat saja begitu, dengan cara-cara seperti ini apakah bisa menaikkan menaikkan uang begitu kan ya, menaikkan ekonomi kita begitu. Nah, salah satu yang kemudian menjadi target utama dari Pak Purbaya itu di tahun 2027, di mana kalau ini benar-benar terjadi, maka yang menghilangkan nol ini begitu tanpa menghilangkan substansinya atau nilainya di dalamnya, maka kemudian orang-orang yang menyimpan uangnya akan tetap membelanjakan itu gitu. Itulah target utama dari Pak Purbaya. Nah, Pak Purbaya ini punya target ya, redenominasi rupiah jadi 1.000 jadi 1 begitu kan, rampung pada 2027. Saya melihat bahwa Pak Purbaya ini benar-benar serius tah untuk membangun ekonomi kita atau bagaimana? Nampaknya ke depan bagaimana? Ini banyak yang kemudian narasi-narasi muncul begitu kan. Ya, saya kira ini langkah yang kemudian menurut saya ya ada terobosan-terobosan baru sebenarnya, tapi perlu diingat Pak, hati-hati betul. Sejak lama memang digadang-gadang menjadi menjadi perubahan begitu, tapi di era Purbaya ini apakah ini bisa atau tidak? Nampaknya ke masyarakat kecil apa? Ke masyarakat kecil apa? Ini harus dibicarakan juga begitu ya. Apa manfaatnya? Kan itu logikanya. Kalau hanya buang-buang anggaran nggak usah lah Pak begitu kan. Karena nominalnya tetap sama, 100.000 ya. Dengan 100 biasa nominalnya sama, itu adalah 100.000 begitu. Ya seperti di negara-negara lain begitu kan ya. Di negara-negara lain banyak yang kemudian uangnya redenominasi begitu kan, sehingga mudah untuk dibawa begitu. Ya 100 mungkin $100 begitu kan ya. Kalau dirupiahkan di Indonesia kan dianggap murah dan sebagainya begitu. Dan salah satu yang kemudian kita lihat ya dari Pak Purbaya ini, kalau semuanya ini akan menjadi menjadi dirubah, maka orang-orang koruptor itu kabarnya begitu kan akan membelanjakan uangnya itu. Apakah hanya targetnya para koruptor? Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan, ketika ada renominasi begitu kan ya, redenominasi, tapi pada akhirnya orang akan berbicara begini nih. Untungnya yang ngalahin isu aja. Pemerintah bingung pertumbuhan 5,12% dari mana, padahal target naik 8%. Tapi apa fundamental untuk bisa 8%? Nah, salah satunya ini mungkin. Salah satunya ketika orang-orang membelanjakan ya uangnya tanpa disimpan di situ begitu, maka kemudian ekonominya akan semakin naik. Itu kan pasti kan sesaat begitu kan ya. Kalau sudah berubah lagi, maka orang akan menyimpan uangnya lagi. Ya, seperti orang-orang koruptor misalnya, uang menyimpan 100.000 begitu kan ya.
Yang 1.000 di situ nanti 1 juta, tambah keren. Saya kira ini langkah yang bagus sebenarnya ya. Makanya Pak Purbaya ini, kalau 1.000 itu adalah satu, begitu kan, Rp1 begitu, maka kemudian kalau 100.000 itu hanya 100 biasa, Rp100 biasa, lalu kemudian kalau 1 juta itu adalah 1.000 begitu. Saya kira orang pasti begitu menyimpan 1 juta hanya 1.000. Tapi itulah redenominasi begitu kan ya. Jadi saya kira dengan adanya Pak Purbaya mengatakan seperti ini begitu kan ya, karena target utama dari redenominasi ini begitu akan mencapai di tahun 2027 begitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah redenominasi ini dinilai bisa buat rupiah semakin bersaing dengan mata uang global atau bagaimana? Secara substansi kalau tidak dihilangkan nominalnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja di situ. Nah, pemerintah saat ini ya kembali berencana untuk melakukan redenominasi rupiah meski Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan redenominasi itu dinilai ya dapat membuat rupiah lebih kompetitif dan dibanding dengan mata uang global lainnya. Dan kita lihat saja begitu kan ya, banyak perdebatan-perdebatan yang muncul bahwa ini akan menjadi dampaknya akan semakin tinggi kepada kepada perekonomian yang ada di Indonesia. Kabarnya begitu. Nah, mungkin ya BI begitu kan ya sebagai posisi tertinggi di situ begitu, apakah nanti siap untuk mengeluarkan uang itu. Nah, mau tidak mau dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru, kalau ini disetujui oleh Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin begitu kan. Nah, ia menilai bahwa RUU redenominasi itu perlu secara tegas mengatur mekanisme konversi nilai hukum dan kontra agar ya tidak menimbulkan celah hukum. Selain itu, BI harus memimpin pelaksanaan teknis serta melakukan uji coba terbatas ya sebelum penerapan itu. Nah, saya kira dengan adanya penerapan seperti ini, maka orang-orang mau tidak mau harus membelanjakan uangnya. Orang-orang koruptor misalnya begitu kan ya, siapapun begitu harus membelanjakan uangnya. Kalau ini tidak dibelanjakan nanti tidak laku. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Saya kira masyarakat sudah tahu begitu kan. Nah, banyak yang kemudian mempertanyakan apakah nanti mudorotnya ini kepada rupiah bagaimana? Ya, apakah anjlok atau tidak? Nah, dari beberapa ekonom begitu kan, jadi di Universitas Andalas ya, Syafruddin ya menilai bahwa rencana redenominasi sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan yang esensial, yaitu memperbaiki produktivitas nasional dalam rangka mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Bahkan redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mempengaruhi nilai tukarnya. Wacana rekomendasi rupiah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan ya PMK ya nomor 70 tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025. Bahkan dinilai redenominasi tidak akan pengaruh terhadap daya beli, pendapatan real atau penciptaan lapangan pekerjaan ya. Setelah berpikir begitu kan, memang iya. Tapi mungkin hanya sesaat 3 tahun, 2 tahun mungkin itu akan naik begitu kan ya, karena orang-orang yang menyimpan uang ya dalam bentuk cash ya, dalam bentuk brankas ya, atau ditaruh di bawah kasur atau di apa karena hasil koruptor misalnya, mau tidak mau ini harus dibelanjakan begitu kan ya, sebagai bentuk ekonomi makin naik. Nah, setelah itu orang-orang kan kembali lagi karena nominal dari yang ada substansinya tidak berubah. Kalau 100.000 diganti dengan 100 biasa, ya nominalnya tetap dikatakan 100.000. Dan saya kira tolak ukurnya apa dampaknya kepada masyarakat dalam jangka panjang. Kalau hanya buang-buang anggaran, ya nggak usah aja. Nggak usah aja, ngapain begitu kan? Ya inilah salah satu bentuk di situ begitu. Ketika RUU nanti redenominasi sudah dipersiapkan, ya nanti kan pasti ada hal yang kemudian dia diungkapkan kepada publik, harus ada sosialisasi dan sebagainya begitu kan. Tapi saya rasa apakah ekonomi kita tetap akan lemah begitu kalau toh pada hakikatnya
apa namanya, hanya berubah seperti itu, berbeda dengan dolar begitu kan ya, berbeda dengan dolar. Nah, kita lihat saja ada 10 mata uang terlemah di dunia tahun 2025. Rupiah urutan kelima. Nih salah satunya. Dolar Amerika Serikat ya merupakan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia meski bukan yang terkuat, di mana predikat itu saat dipegang oleh dinar Kuwait ya. Satu, ya pon Lebanon. Ya pon Lebanon ini saat ini menjadi mata uang terlemah di dunia dengan nilai 1 pon setara begitu kan ya. Rupiah 11 dolar ya, artinya 1 dolar bernilai 89.000 ya. Pon begitu kan, 89.000 rupiah ya. Negara yang terbatas dengan laut ya, militer Israel ya, dan saat itu menghadapi tekanan yang akibat krisis. Nah, krisis ya. Dan yang kedua adalah rial Iran. Nah, rial Iran ini kabarnya begitu, 1 rial Iran setara dengan 24 dolar Amerika atau setara dengan nilai 42.000 ya, 42.000. Terus kemudian dong Vietnam ini 38 US dollar begitu kan ya, bernilai 26 ya, 26.000 dong ya. Dan kemudian Kips Laos ya, Laos begitu, 1 Laos bernilai rupiah berarti 0,38 dolar Amerika setara sekitar 26.000. Nah, di Indonesia itu 6 dolar begitu kan ya, 1 rupiah nilai 0,006 yaitu atau setara atau 1 dolar setara 16.000. Artinya 1 dolar begitu kan ya, 1 dolar begitu itu 16.000 begitu. Itu kan yang paling dianggap paling remah. Ada juga yang mengatakan 11.000 begitu, Uzbekistan. Nah, ada yang kemudian France ya, nilainya 8.000 begitu kan. Nah, yang paling kecil di situ ternyata adalah Guarani Paraguay. Nah, satu Guarani Paraguay ini ternyata nilai uangnya begitu kan ya, dianggap setara dengan 1 dolar, itu nilainya hanya 7.000 rupiah. Itu hanya nilainya 7.000 rupiah. Bayangkan, Indonesia ini saya kira dengan nominal rupiah begitu, 1 dolarnya bisa mencapai 16.000. Pasti urutan yang ke-5 begitu kan. Artinya secara tidak langsung kekuatan-kekuatan inilah yang kemudian menurut saya pribadi kalau dirubah lagi apakah nanti akan semakin anjlok atau bagaimana begitu kan ya. Karena ekonomi kita yang kemudian kita lihat begitu terdapat masih di puncak ke-5 begitu kan dari mata uang terlemah di dunia begitu tahun 2025 ini. Indonesia ya kemasukan di situ begitu kan. Indonesia masuk di situ. Saya kira 500.000 misalnya begitu kan ya, 500.000 diganti dengan 500 biasa. ini ya semakin mempermudah begitu. Nggak tahu lagi nanti. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.